Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya perpecahan di tengah-tengah manusia adalah bagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Dikarenakan penyelisihan yang dilakukan oleh manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya di akhirat manusia pun akan Allah pecah menjadi dua, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka. Orang-orang yang dulu berselisih di dunia, yaitu yang menyelisihi jalan kebenaran, mereka itulah yang disebut orang yang berpecah belah, yang akan masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, orang yang mengikuti jalan kebenaran, mereka disebut orang-orang yang bersatu. Meskipun di tengah-tengah manusia mereka dimusuhi, mereka minoritas dan dibenci oleh mayoritas manusia. Tapi jika mereka mengikuti kebenaran, maka mereka itulah orang-orang yang bersatu. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Berjamaah atau bersatu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi, inilah hakikat persatuan di dalam Islam. Bukan sekedar kita ngumpul bersama, tidak. Tapi kita sama-sama mengikuti jalan kebenaran. Adapun kita sekedar bersama, namun kita menyelisihi kebenaran, maka itu bukan persatuan yang Allah inginkan. Itu seperti persatuannya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ayat ke-14. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Jadi bukan persatuan seperti itu yang Allah inginkan, tapi bersatu di atas kebenaran. Bersatu bersama-sama, namun menyelisihi kebenaran, itu bukanlah persatuan, namun justru itu hanyalah suatu usaha untuk merawat perpecahan. Jadi kita pahami terlebih dahulu, yang dimaksud dengan bersatu adalah mengikuti jalan kebenaran. Sedangkan yang menyelisihi jalan kebenaran, itulah yang disebut perpecahan.
Lalu apa penyebab perpecahan? Secara lebih detail, maka ada 3. Akan tetapi 3 ini masing-masing memiliki cabang-cabang. Yang pertama adalah kesyirikan. Inilah yang mencerai-beraikan manusia dari tauhid. Karena adanya orang yang berbuat syirik, rusaklah tauhid mereka, maka terjadilah perpecahan. Inilah jemaah sekalian yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidata. Dulunya manusia adalah umat yang satu. Dulunya manusia adalah umat yang satu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini adalah dulunya manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak ada seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Itu maknanya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan, itu bertahan sampai 10 generasi. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihima afdalus salati wassalam. Tidak ada seorang pun umat manusia yang menyembah kepada selain Allah. Mereka disebut bersatu. Artinya, kata para ulama ahli tafsir, mereka semuanya menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Karena ketika itu, belum ada orang yang menyembah patung-patung, dewa-dewi. Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, jangankan disembah, lahir saja belum. Masih ribuan tahun ke depan baru beliau lahir. Meskipun hari ini beliau disembah oleh sekitar 2 miliar manusia. Tapi di masa ketika 10 generasi awal manusia, beliau belum lahir. Masih jauh. Masih ribuan tahun ke depan baru beliau lahir. Jangankan menyembah beliau. Bahkan tidak ada yang mengenal beliau. Tidak ada seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian ayat ini ada bacaan lain. Jadi terkadang dalam Al-Quran ada riwayat lain dalam bacaan. Itu ada ketambahan satu kata. Fakhtalafu. Lalu terjadi perselisihan. Maknanya adalah munculnya orang yang berbuat syirik. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirina. Barulah kemudian Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira maknanya mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan janji surga bagi siapa yang mau bertobat dan menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Peringatan artinya peringatan bahaya dosa syirik. Jadi inilah awal perpecahan umat manusia. Lalu siapa yang mereka sembah pertama sekali? Itu disebutkan di surat
Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Artinya, mereka ingin mengcounter dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka ingin mengcounter dakwah Nabi Nuh alaihi salam, sehingga mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Kemudian mereka rinci lagi. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kamu tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Inilah 5 nama, 5 makhluk yang pertama disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka jemaah sekalian? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka wafat, maka setan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di tempat dahulu mereka biasa beribadah kepada Allah di situ. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka pun melakukannya, namun ketika itu belumlah disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai apabila generasi yang membuat patung itu wafat dan ilmu sudah dilupakan, pada akhirnya patung-patung itu disembah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak seorang saja ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka pun berdiam diri di kuburan orang-orang soleh tersebut untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menyembah orang-orang soleh itu. Kemudian mereka buat patung-patung orang soleh tersebut, lalu berlalu masa yang panjang, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Maka jemaah sekalian, dari kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi, kita bisa memetik pelajaran penting, bahwa ada 3 sebab utama yang menjerumuskan mereka dalam syirik. Yang pertama adalah mereka membuat patung-patung. Meskipun awal mereka membuat bukan untuk disembah, cuma untuk menghormati orang-orang soleh tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, kana asywaq lana ilal ibadah, agar kita lebih semangat ibadah. Tujuannya sungguh mulia, tapi dengan cara yang salah. Oleh karena itu, dalam syariat dilarang keras membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, termasuk patung-patung. Ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, yang menjerumuskan mereka dalam syirik adalah mereka jadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Awalnya bukan untuk menyembah orang soleh tersebut, tapi untuk menyembah Allah. Namun lama-kelamaan orang soleh itulah yang mereka sembah. Tadinya masih berdoa kepada Allah, lama-kelamaan mereka berdoa kepada orang soleh itu. Oleh karenanya dilarang keras dalam Islam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah.
Yang ketiga, yang membuat mereka terjerumus dalam syirik adalah kebodohan. Karena dalam kisah tadi disebutkan wanusial ilmu ubidat. Ketika ilmu dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Ketika manusia sudah tidak mengenal tauhid, maka terjerumuslah mereka dalam kesyirikan. Ini bahaya kebodohan terhadap ilmu agama. Ilmu itu bagaikan lentera yang menerangi jalan kehidupan kita. Maka iblis akan berusaha memadamkan lentera kita. Sehingga kita tidak memiliki cahaya. Kita hidup dalam kegelapan. Sehingga mudah kita untuk disesatkan tanpa ilmu. Inilah jemaah sekalian sejarah awal terjadinya dosa terbesar di muka bumi. Yaitu dosa syirik. Dosa yang membatalkan keimanan. Dosa yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Sehingga manusia terpecah menjadi dua. Orang beriman dan orang kafir. Andai orang-orang kafir itu ingin bersatu dengan kita pun, ingin berkasih sayang dengan kita, maka tidak dibenarkan. Bukan berarti kita nggak mungkin hidup dalam suatu negara bersama mereka, tidak. Tapi tidak boleh kita saling berkasih sayang, saling bersikap loyal dengan orang-orang kafir. Bersikap loyal kepada orang kafir itu sifatnya orang munafik. Yang Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai orang-orang yang mereka cintai, yang mereka serahkan loyalitas mereka, selain orang-orang yang beriman. Jadi itu bukan sebuah toleransi, tapi kemunafikan. Jadi ini yang pertama yang harus kita hindari, perbuatan dosa syirik, agar kita tidak berpecah dari jalan Allah yang lurus. Yang kedua, penyebab perpecahan adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Umat Islam dahulunya adalah umat yang satu. Karena semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah kemunculan ajaran-ajaran bid'ah, maka terjadilah perpecahan. Dan bid'ah yang pertama adalah bid'ahnya kaum Khawarij. Setiap muncul satu bid'ah, diikuti oleh kelompok yang mengusungnya. Kemudian muncul bid'ahnya Syiah. Kemudian muncul Qadariyah. Kemudian muncul Murji'ah. Kemudian muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain-lain. Setiap muncul bid'ah, muncul pula kelompok baru yang membuat umat Islam semakin terpecah belah. Inilah sebab yang kedua mengapa umat Islam terpecah belah. Karena adanya orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Dan ini adalah makna surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Lihat jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menegaskan bahwa mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah penyebab manusia terpecah belah. Maka Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain,
yang membuat manusia terpecah belah adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah itu artinya ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah beliau contohkan. Sedangkan syubhat adalah pemahaman-pemahaman baru yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Maka kita pun tahu, jalan persatuan hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah yang dimaksud dengan mengikuti sunnah, yaitu mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini solusi yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perpecahan umat, sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Lalu beliau berikan solusi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berpecah belah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Solusinya adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku, yaitu sunnah para sahabat beliau, terutama para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Kemudian beliau mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi ini hadis-hadis yang tegas menunjukkan sebab perpecahan adalah bid'ah, jalan persatuan adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebagaimana juga sabda beliau, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kita pun paham, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itulah satu jalan Allah yang lurus. Makanya para ulama ahli tafsir juga menyebutkan yang dimaksud dengan doa yang kita baca setiap hari dalam sholat, iya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Maka yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul yang lainnya, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini doa yang setiap hari kita minta. Maka jalan yang lurus hanya satu, itulah yang akan menyatukan umat Islam kalau mereka kembali kepadanya. Jadi ini yang kedua yang harus kita hindari agar kita tidak termasuk orang yang berpecah belah di dalam agama, yaitu berbuat bid'ah dalam agama. Andai di satu kampung ada satu orang saja berpegang teguh dengan sunnah, lalu karena itu manusia memusuhi dia. Seorang sekampung bersatu untuk memusuhi dia karena dia mengikuti ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam syariat, satu orang ini disebut orang yang bersatu, dan semua orang yang memusuhi dia adalah orang yang berpecah belah di dalam agama. Jadi jangan kita mengira bersatu itu yang penting kita bersama-sama, tidak. Tapi hakikat persatuan dalam Islam mengikuti jalan kebenaran. Yang ketiga, jemaah sekalian, yang terakhir, penyebab manusia terpecah belah adalah maksiat. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawaddathnani fillahi
fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kemudian terpisahkan antara mereka berdua, terjadi perselisihan, perpecahan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, Al-Muslim akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka janganlah seseorang menzolimi saudaranya, jangan pula membiarkannya, tidak mau menolongnya. Wa yaqul, lalu beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma tawaddathnani, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai, fayumazzaku bainahuma, kemudian terjadi perselisihan antara keduanya, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Termasuk hubungan suami istri yang tadinya saling mencintai, karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, maka terjadilah perpecahan di antara mereka. Kenapa sampai terjadi perpecahan? Karena kata para ulama, itu bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Meskipun dosanya itu bukan dalam bentuk dia menzolimi saudaranya, tidak. Tapi dosanya dia kepada Allah. Katakanlah dia misalkan minum khamar, atau makan riba, atau berjudi. Dan dia tidak zolim kepada saudaranya. Tapi Allah kemudian menghukum mereka dengan menjadikan mereka terpecah belah. Ya tentu yang dihukum adalah yang berbuat maksiat. Apalagi kalau dua-duanya berbuat maksiat. Maka ini adalah bagian dari hukuman yang Allah akan timpakan. Sebagaimana kata Al-Munawi, fayakunu tafriq uqubatan lidzalika dzambi. Makna hadis ini adalah perpecahan di antara mereka merupakan hukuman yang Allah timpakan dikarenakan dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, inilah penyebab yang ketiga yang membuat manusia terpecah belah. Dan terpecah belah di dunia itu masih mending. Yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah perpecahan dan permusuhan di akhirat kelak. Dan itu bagian dari hukuman yang sangat berat yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang menyelisihi petunjuknya. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Suami istri akan bermusuhan, orang tua dan anak akan bermusuhan. Itu bagian dari hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya persaudaraan merekalah yang akan tetap kekal abadi sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita pikirkan. Bukan hanya hubungan baik dan cinta kasih kita di dunia ini saja, tapi agar terbawa sampai di akhirat kelak, sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan, 3 pokok utama yang menyebabkan manusia terpecah belah, tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan kelak menjadikan mereka terpecah dari jalan yang menuju ke surga, mereka tergiring ke neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal akhi, barakallahu fikum.
Baik, syukran Ustadz, jazakallah khair Ustadz untuk pesan penyampaian materinya. Baik, untuk para jamaah dipersilakan untuk bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Mungkin ada pertanyaan pertama Ustadz ya. Kalau eh, ini terkait patung ya Ustadz ya. Kan kalau anak-anak tuh ada mainan Ustadz ya. Anda pernah dengar ada riwayat Aisyah dulu main boneka gitu Ustadz. Itu apakah benar Ustadz? Baik, jawabannya benar. Itu adalah pengecualian. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada anak-anak untuk dijadikan sebagai permainan dan boleh juga sekaligus menjadi sarana pendidikan untuk mereka. Ini dibolehkan karena terutama anak perempuan, mereka kelak memiliki tugas untuk mengurus anak, sehingga mereka sekaligus belajar bagaimana mengurus anak. Dan hadisnya sahih, Nabi SAW membolehkan Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka saat beliau masih kecil. Maka ingat, ini hanya boleh bagi anak kecil dan hanya untuk permainan ataupun pendidikan, tidak boleh untuk hiasan. Misalkan hiasan di pakaiannya atau di tas sekolahnya, itu tidak benar. Kalau untuk permainan boleh, tapi untuk hiasan tidak boleh. Begitu pula bukan untuk orang dewasa. Bukan untuk orang dewasa. Dan ada kejadian yang lain setelah Aisyah radhiyallahu anha sudah dewasa. Ketika Nabi SAW pulang ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha telah memasang gorden, kain gorden. Di kain gorden itu ada gambar makhluk bernyawa. Jadi dalam bentuk lukisan. Entah itu dari cat atau dari jahitan. Yang jelas bukan patung, tapi dalam bentuk lukisan. Maka tiba-tiba wajah Nabi SAW memerah, menunjukkan beliau marah. Lalu beliau mengatakan, "Ya Aisyah, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah mereka yang membuat gambar-gambar seperti ini seakan mereka ingin menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Isa sudah dewasa, Nabi SAW malah memarahi beliau karena memasang kain gorden di rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha langsung mengalih fungsikan gorden itu dan menghapus gambar-gambar yang ada di dalam, yang ada padanya. Demikian, wallahu alam. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Hurairah, tafadhol. Bisa dibuka mic-nya. Ustaz, langsung ya, biar menghemat waktu dan pertanyaan peserta yang lain, jamaah lain. Tafadhol. Ini kebetulan di rumah saya ini, saya kebetulan lagi ada di rumah keluarga yang meninggal ibunya. Saya belum pernah tahu bagaimana kajian kita yang salafi ini menyelenggarakan kalau apabila ada yang meninggal. Soalnya jujur saya lagi sholat, saya terganggu dengan ada tadi mungkin Ustadz mendengar ada pengajian di luar. Sebenarnya kalau kita meninggal itu apa yang dilakukan oleh keluarga setelah dikuburkan? Soalnya saya merasa suara wanita aurat. Terus sama memimpin pengajian, kalaupun pengajian keras-keras, bukankah sebaiknya laki-laki ya Ustadz ya yang bersuara atau memimpin pengajian?
Itu pertanyaan pertama ya Ustadz, tentang kematian itu apabila sudah dikubur, apa yang dilakukan sesuai sunnah. Kemudian kalau boleh bertanya, Ana kebetulan lagi mencoba menjadi penulis karena Ana kebetulan banyak di tempat tidur aja karena sikon fisik Ana lagi kurang baik. Sudah 4 bulan di tempat tidur aja, jadi Ana tuh menulis dan berpikir mungkin dari sini Ana bisa mendapatkan rezeki. Tapi Ana ingin menulis yang dapat pahala jariah kalau Ana meninggal. Jadi Ana berpikir ingin menulis tentang bagaimana orang agar dicintai Allah, yaitu belajar Quran seperti Ana, tapi usianya sudah lanjut. Jadi maksudnya usia dewasa baru menulis, baru belajar tilawah Quran. Nah pada saat Ana menulis itu karena dikejar deadline, ternyata Ana ikut bootcamp dan di dalam bootcamp itu tiap hari harus 4 halaman, Ustaz. Jadi Ana menunggu waktu subuh karena takut ketiduran. Kalau ketiduran takutnya subuhnya tertinggal. Tapi ternyata Ana tertidur begitu rebah karena takut di drop out dari WA group. Akhirnya Ana nulis itu tertidur dan terbangun dengan kepala berat 6:30 dan Ana langsung sholat. Karena katanya Rasulullah pernah kesiangan jam 12 langsung sholat. Tapi Ana tetap sholat fajar karena katanya sholat fajar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi Ana sholat fajar kemudian sholat subuh. Bahkan Ana karena saking takutnya nggak diterima yang sholat fajar dan sholat subuh, Ana tetap sholat wudhu, Ustaz. Sholat wudhu, kemudian sholat fajar, kemudian Ana sholat subuh. Mohon pencerahannya Ustaz, karena Ana sering begitu dan kemudian Ana sholat tobat karena Ana merasa berdosa besar kepada Allah karena meninggalkan sholat subuh. Walaupun menurut Ana tidak sengaja tapi Ana merasa bersalah. Dan yang Ana lakukan adalah menulis buku tentang Quran. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Menulis buku, Ibu referensinya apa, Bu? Pengalaman hidup tentang menulis bagaimana agar kita bisa tilawah Quran. Oh, bagaimana supaya mudah membaca Quran begitu? Atau menghafal Quran? Hanya memotivasi orang dewasa. Oh, Seperti itu. baik. Terkait pertanyaan yang pertama, apa yang kita lakukan setelah dikuburkan si mayit? Yang kita lakukan adalah takziah. Apa itu takziah? Menghibur keluarga si mayit. Caranya bagaimana? Nasihati untuk bersabar. Berikan motivasi-motivasi untuk kuat menghadapi musibah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang tertimpa musibah kematian, orang yang mereka cintai. Di antaranya beliau mengatakan, "Fal tasbir wal tahtasib." Hendaklah kamu bersabar dan memohon pahala. Jadi beliau mengabarkan di balik musibah ini ada pahala. Hendaklah kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, membantu kesusahan mereka. Di antaranya, orang yang ditimpa musibah itu, dia nggak sempat lagi bikin makanannya, pesan makanannya, maka kita bisa bantu dia. Atau mungkin dia juga membutuhkan bantuan untuk mengurus jenazah tersebut. Atau hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Ya misalkan, kalau wafat setelah sakit, dirawat berhari-hari, mungkin dia punya tunggakan di rumah sakit, kita bantu itu. Jangan malah sebaliknya. Ada orang ditimpa musibah, kita tambah mereka sulit lagi dengan cara makan-makan di rumahnya. Dia harus sediakan makan, kedatangan orang banyak, dia harus menjamu tamu, sampai subhanallah ada yang harus berhutang. Bahkan ada yang harus membayar orang-orang yang membacakan doa itu, atau orang-orang yang membacakan Al-Quran. Seakan-akan itu jadi pekerjaan mereka. Bahkan mereka sampai bersyukur kalau ada orang yang mati, nggak perlu masak di rumah. Ini sangat tercelah. Yang seharusnya kita mudahkan mereka, bukan mempersulit mereka. Dan tidak dibenarkan kita kumpul-kumpul dan makan-makan setelah mayit itu dikuburkan.
Kecuali kita datang sebentar untuk sekedar menasihati, kemudian kita pergi. Kalau kita kumpul-kumpul untuk makan-makan, maka ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, sahabat Jarir bin Abdullah mengatakan, "Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa ta'am minan niyahah." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Kami dulu menganggap berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah si mayit setelah dia dikuburkan itu termasuk meratapi kematiannya. Artinya itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Dan tidak ada dalilnya. Kita membaca Al-Quran di situ, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan ditargetkan untuk khatam. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekedar kita menghibur, kemudian setelah itu kita pulang, tinggalkan mereka, jangan membuat mereka repot. Harus menjamu kita sebagai tamu di rumah tersebut, dan lain-lain. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Adapun yang kedua, soal tertidur, kemudian terlambat bangun, maka itu berarti tidak sengaja. Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu solat atau lupa, hendaklah dia lakukan kapan saja dia bangun atau dia ingat. Dan betul, Nabi SAW dan para sahabat juga pernah mengalami hal tersebut. Dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar, perjalanan berat, kemudian mereka tertidur, dan bangunnya kesiangan. Maka Nabi SAW, meskipun sudah matahari sudah terbit, sudah habis waktu subuh, Nabi SAW tetap memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, kemudian mereka sholat sunnah, qobliyah subuh, baru kemudian mereka sholat subuh seperti biasa. Jadi, ini tidak mengapa, karena bukan sebuah kesengajaan. Demikian, wallahu alam. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Semoga Ummu Hurairah terjawab jawabannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya atau tips agar nanti bisa dikumpulkan bersama keluarga di akhirat kelak, dan tentunya juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khair. Kunci utamanya adalah keimanan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kami akan satukan mereka. Lihat, apa syaratnya? Allah satukan kembali di surga. Dalam surat At-Tur ayat ke-21, orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Dan beriman itu mencakup seluruh ajaran Islam. Kita beriman terhadap seluruh ajaran Islam. Tidak ada satupun yang kita dustakan. Mendustakan satu ajaran Islam adalah pembatal keimanan. Namun pokok keimanan adalah rukun iman yang 6. Dan puncak keimanan adalah rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita yakini hanya Dia Rabb kita yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, maka hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan hendaklah kita menjauhi dosa syirik dan dosa kekafiran. Karena dosa syirik dan kufur itu pembatal keislaman. Maka itu yang akan menghalangi kita berjumpa kembali kelak di akhirat. Kalau sampai Islam kita sudah batal. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menyatu kembali dengan ayahnya, tidak pula bisa memberi syafaat kepada ayahnya, karena ayahnya tidak beriman.
ayahnya kafir. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi sekalipun tidak bisa menyatu kembali dengan putranya yang kafir. Tidak pula bisa memberi syafaat kepadanya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib untuk keluar dari neraka. Karena Abu Talib sampai mati tidak masuk Islam. Jadi syarat untuk bisa kembali menyatu adalah menjaga keimanan kita sampai akhir hayat. Jauhi dosa terbesar yang membatalkan iman, itulah dosa kesyirikan dan kekafiran. Demikian, wallahu alam. Baik, syukron jazakallah Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang hanya percaya dengan Al-Quran saja? Mohon penjelasannya. Syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Kalau dia hanya percaya Al-Quran, tidak percaya hadis, maka ulama Islam sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Karena itu sama saja dia nggak percaya Al-Quran. Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikuti hadis dalam banyak ayat. Dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang Rasul ajarkan, terimalah. Dan apa saja yang dia larang, tinggalkanlah. Dan Allah jadikan mengikuti beliau sebagai jalan hidayah. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Kalau kalian menaati Rasul, kalian dapat hidayah. Artinya kalau tidak, kalian tersesat. Jadi nggak mungkin dia benar-benar mengikuti Al-Quran kalau tidak mengikuti hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran itu sendiri menyuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama Islam sampai pada kata sepakat. Di antara penyebab murtad, di antara dosa kekafiran adalah orang yang tidak beriman kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal di surat An-Najm Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah ajaran yang disampaikan Muhammad kepadamu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya kita harus paham, wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Wahyu itu juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya adalah wahyu. Demikian, wallahu alam. Syukran jazakallah Ustaz. Para jemaah, ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Kami masih menunggu, Ustaz. Belum ada pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan dari Anas, Ustaz, ada pertanyaan sedikit mengenai mungkin yang terjadi di masyarakat sekitar kita sendiri gitu ya, Ustaz ya. Terutama yang punya kebudayaan atau tradisi yang yaitu tadi mungkin menurut syariat itu bid'ah gitu ya. Itu kita menyikapi dalam bertetangga terutama kadang kita suka dikucilkan atau suka dianggap berbeda, malah kita yang dianggap bid'ah oleh mereka gitu, Ustaz. Terkadang kan jadi bikin mempermainkan emosi kita gitu, Ustaz. Itu bagaimana kita untuk sikap sabarnya, Ustaz? Ya, hadapi dengan kesabaran. Dan bandingkan yang menimpa kita dengan yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Yang menimpa kita belum ada apa-apanya. Nabi SAW sampai dilempari batu, dilempari dengan kotoran, disebut orang gila, sampai mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Itu sunnatullah. Nggak mungkin kita tidak mendapatkan ujian. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengaku-ngaku saja beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, mengaku sudah beriman, menganggap dirinya sudah beriman, padahal mereka belum diuji? Jadi, ujian itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah, yang nggak mungkin kita hindari. Itu pasti terjadi.
maka hadapi dengan kesabaran dan juga hadapi dengan dakwah. Seringkali orang-orang bersikap seperti itu karena mereka belum paham. Kenapa mereka belum paham? Karena kita nggak berdakwah. Kita nggak menjelaskan kepada mereka. Dakwah itu pun nggak harus kita sampaikan, kita ceramah sendiri. Kita bisa mengadakan pengajian, kita undang mereka, atau ajak mereka ke pengajian, atau kita sebarkan buku-buku agama, rekaman-rekaman kajian, dan lain-lain. Jadi harus kita berdakwah, memahamkan. Semoga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Wallahu alam. Apa Baik. mungkin Baik, satu pertanyaan lagi? Ya, syukron. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makanan yang tersisa di malam hari. Dalam sebuah kajian, Ana dengar bahwa sisa makanan yang sampai basi atau busuk akan menjadi makanan syaitan sehingga tidak boleh sampai seperti itu. Apakah ini ada dalilnya? Jazakumullahu khairan. Saya belum tahu dalil tentang itu. Hanya saja kalau itu disengaja, tentu itu pemborosan harta. Itu adalah penyia-nyiaan harta. Kalau itu dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala pemaaf. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kita telah berdoa kepada Allah, doa orang-orang beriman, wahai Rabb kami, jangan kami azab kami karena kami lupa atau kami tidak sengaja. Yang ada dalilnya, yang saya ketahui, yang akan menjadi makanan setan, meskipun makanan segar, makanan yang baru kita beli, tapi kita ketika memakannya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan ikut makan bersama kita. Jadi meskipun bukan makanan basi, makanan masih baru. Kalau kita memakannya tanpa menyebut bismillah, maka setan akan ikut makan bersama kita. Sehingga sampai kata Nabi SAW, jika seseorang terlupa, hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dari awal sampai akhir. Kata beliau, niscaya setan akan memuntahkan apa yang sudah dia makan. Jadi bukan soal makanannya masih baru atau sudah basi, tidak. Tapi dia memakannya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.